Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 11 Benjamin Franklin, Mawar Sharon Christian School. Perkenalkan nama saya Charles yang akan ditemani oleh anggota tim saya yaitu Lovely dan juga Clifton yang akan menjelaskan tentang nubuat Yesaya mengenai Yesus. Penyampaian nubuat Yesaya dimulai dengan dibawanya orang-orang bangsa Yehuda ke ruang sidang, di mana ia berperan sebagai jaksa penuntut, Tuhan sebagai hakimnya, dan langit serta bumi sebagai dua saksi pertamanya, seperti tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 28, dalam menuduh pelanggaran perjanjian yang telah bangsa Yehuda sepakati dengan Tuhan. Seperti tertulis di Yesaya 3 ayat 13, Tuhan mengambil tempat duduk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Orang-orang Yehuda jelas tidak memiliki kesempatan dan bersalah sesuai tuduhan. Ini memilukan hati Yesaya, sehingga ia menanyakan mengapa mereka melanjutkan dosa mereka meskipun sudah tahu bahwa akibat dari dosa itu adalah dihukum. Di mana kau mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Pada Yesaya 1 ayat 16 hingga 17, ia mengingatkan mereka untuk bertobat dengan berkata, "Berhentilah berbuat salah dan belajarlah berbuat benar, karena kamu tidak akan lolos dari penghakiman Tuhan." Meskipun begitu, Tuhan adalah pribadi yang penyayang dan memberikan kesempatan terakhir untuk bertobat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Namun, bangsa Yehuda menutup pintu pengampunan Tuhan itu dan bertindak lebih buruk dari seekor sapi dan keledai. Bangsa Yehuda memilih untuk meninggalkan Yesus dengan mengabaikan Tuhan dan menyembah dewa-dewa mereka. Mereka memberontak dan tidak lagi mengenal Yesus. Bahkan dikatakan pada Yesaya 1 ayat 4, mereka berpaling dan membelakangi Allah. Tuhan tentunya tidak ingin meninggalkan bangsa Yehuda dan memberikan mereka sebuah harapan berupa seorang hamba yang akan dikirimnya. Tertulis pada Yesaya 49 ayat 13, "Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung." Ini menunjukkan bahwa Tuhan berencana untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke tanah mereka melalui hamba ini. Hamba ini juga akan membawa pemulihan untuk masa depan umat Allah dan bangsa-bangsa di dunia, sehingga hubungan dengan Allah dipulihkan dan tidak ada lagi yang menderita penganiayaan. Di dalam bagian belakang teks Yesaya ini membahas bagaimana Tuhan menawarkan permunian dalam Yesaya 1 ayat 16-19 yang tidak bisa hanya diabaikan karena keadilannya menuntut pembayaran atas dosa. Solusinya terletak pada hamba yang menderita, yang menurut Yesaya adalah seorang anak istimewa yang lahir dengan tanda unik. Seorang perawan yang melahirkan seorang putra bernama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Anak ini akan menghancurkan musuh Yehuda dan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan menggenapi janji Allah kepada Daud menjadi Raja Mesias dengan kerajaan damai, keadilan, dan kebenaran abadi. Matius menjelaskan bahwa Maria akan melahirkan bayi yang memenuhi nubuat Yesaya ini. Pesan Yesaya adalah tentang penghakiman dan harapan. Yehuda bersalah di hadapan Allah dan akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Meskipun demikian, ada harapan melalui hamba yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dan dosa. Bahkan di tengah hukuman, Allah memberikan harapan. Dari kisah nubuat Yesaya mengenai Yesus, kita dapat mengaitkannya dengan relevansi di masa kini. Yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Pesan penting dalam teks ini adalah ajakan kita untuk bertobat dan mengakui kesalahan yang kita perbuat. Dalam konteks ini menekankan bahwa pertobatan bukan hanya sekedar tindakan, tetapi merupakan proses yang mendalam kepada Tuhan. Bertobat sangatlah penting dalam kehidupan kita agar kita dapat berbalik kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan bertobat, kita diundang oleh
Tuhan untuk merenungkan kembali pilihan hidup yang kita pilih, agar tidak terjerumus ke dalam hal negatif. Contohnya di masa sekarang seperti bullying, berbohong, dan masih banyak hal lainnya. Pertobatan adalah panggilan untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Karena itu, ayo segeralah bertobat dari dosa yang kalian simpan. Tuhan merindukan kita semua dan haruslah kita tidak mengulanginya lagi. Yang kedua ada hubungan dengan Tuhan. Allah menginginkan hubungan yang erat dengan umatnya, dan peringatan agar tidak melupakannya adalah kunci untuk kehidupan yang diberkati. Karena kita selama ini dapat hidup di dunia ini berkat karunia dan berkat yang Allah berikan kepada kita. Peringatan untuk tidak melupakannya mengingatkan kita bahwa dalam kesibukan dan tantangan hidup sehari-hari, sangat mudah bagi kita untuk teralihkan dari fokus utama kita. Kehidupan yang diberkati seringkali berasal dari kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam saat suka maupun duka. Ketika kita menjalani hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui doa, ibadah, misalnya seperti saat teduh setiap hari, rutin ke gereja setiap minggu, dan juga tindakan kasih, membuat kita membuka diri untuk menerima bimbingan dan kasih dari Tuhan. Terima kasih atas yang mendengar. Tuhan memberkati. Semoga presentasi kami memberikan pengertian, berguna, dan memberkati semua.